Ketua, hari ini mengadakan kegiatan apa nih Ketua? Hari ini acara sosper, sosialisasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2023 tentang pajak dan distribusi. Dan tadi sudah saya paparkan, salah satunya isi dari perda ini mengatur tentang pajak kendaraan bermotor. Yang kedua mengatur tentang bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga mengatur tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat mengatur tentang pajak air permukaan, dan kelima mengatur tentang pajak rokok, dan keenam pajak alat berat, ketujuh pajak mineral bukan logam dan batuan kalian C. Nah, ini beberapa jenis pajak distribusi yang diatur oleh perda ini ada dampaknya ke Kota Depok. Salah satunya dari pajak kendaraan bermotor. Dari pajak kendaraan bermotor dulu Pemprov Jawa Barat mendapat 70%, Kota Depok 30%. Nah, per APBD 2025 yang akan datang, Kota Depok akan mendapatkan 65% kurang lebih, dan provinsi cuma 35%. Dari total setoran Samsat di Cenderai dan Sukma Jaya ya, dan itu sangat signifikan untuk menjadi sumber pembiayaan Kota Depok. Salah satunya Pak Wali terpilih dengan janji untuk memberikan dana operasional kepada RW kurang lebih 300 juta. Nah, di Depok ini kan RW kan di bawah 1000 RW lah, 900 lebih tapi di bawah 1000. Jadi saya kira sangat memungkinkan janjinya Pak Wali salah satunya untuk memberikan dana operasional per RW 300 juta, karena ke depan Kota Depok akan mendapatkan sumber pembiayaan baru dari sharing pajak kendaraan bermotor yang cuma tadi 30%, sekarang naik jadi 65% pajak kendaraan bermotor yang didapat oleh Kota Depok ya. Nah, berikutnya juga memang saya punya harapan bahwa untuk menarik pajak kendaraan bermotor ini, Bapemda Jawa Barat harus bekerjasama dengan Bapemda Kota Depok agar kita bersama-sama menjaring wajib pajak itu bersama-sama supaya target perolehan pajaknya maksimal, sharingnya juga maksimal. Yang pertama. Yang kedua, saya menghimbau kepada warga kita yang berKTP Depok yang masih mobil dan motornya plat B Jakarta, sebaiknya untuk dimutasi menjadi B Depok. Kan tetap BB juga lah gitu, walaupun tapi kalau B-nya Jakarta itu kan bayar pajaknya kan ke Samsat DKI Jakarta, tidak ke Samsat Jawa Barat. Nah, masih banyak teman-teman kita di Depok yang orang warga Depok yang mungkin mobil keduanya atau mobil ketiganya itu yang plat B-nya plat B Jakarta. Nah, dengan kesadaran warga Depok bisa memutasikan kendaraannya menjadi plat B Depok, itu maka sama dengan warga Depok memberikan nilai pendapatan pajak daerah untuk pembangunan di Depok. Karena kan kalau Pak Wali pengen membuat jalan tembus, katakanlah dari Terminal Jatibajar ke Tol Jagorawi, membuat underpass dari Margonda ke Kukusan, itu kan butuh anggaran pembebasan yang nggak sedikit lah gitu. Tapi kalau kita sadar bahwa yang punya kendaraan plat B Jakarta itu bisa membalik namakan ke B Depok, ya itu berarti warga sudah memberikan sumbangsinya untuk menambah pendapatan PAD Kota Depok agar pembangunan ke depan jauh lebih merata dan Depok insya Allah jauh lebih maju ke depan. Ketua, ada kemudahan Ketua untuk memutasikan kendaraan dari dari plat mana untuk ke Depok? Ada kan, biasanya Jawa Barat kan punya paket-paket biasanya kan. Kalau akhir-akhir tahun ini kan ada paket pemutihan pajak. Iya. Yang pajaknya nunggak 5 tahun, dia cuma bayar 4 tahun. Yang setahun kan diputihkan. Nah, kalau dia mau balik nama kan biasanya kan bebas biaya balik nama. Gitu loh. Jadi itu kan kemudahan. Dan sekarang kan Samsat Jawa Barat kan sudah canggih ya, sudah menggunakan sistem online gitu ya, sistem online dan dengan digital. Orang bisa bayar pajak dimanapun, kapanpun bisa gitu. Jadi saya kira dengan teknologi sekarang kan semua masyarakat juga bisa dimudahkan untuk berpartisipasi terhadap pembangunan dengan membayar pajak tepat pada waktunya gitu. Jangan menunggak pajak, karena perilaku masyarakat menunggak pajak sama dengan dia tidak memberikan ruang kepada daerah dan Pemprov untuk membangun daerahnya dari sumber pajak daerah itu. Ketua, sama satu lagi terkait sekolah nih Ketua. Ya. Dengan 65% apa SMA di perintah ke kota lagi atau gimana? Kalau SMA kewenangannya masih di provinsi. Masih di provinsi. Yang mengaturkan pemerintah pusat regulasinya. Tapi bisa saja dengan penambahan sumber uang dari pajak ini masuk ke Kota Depok lebih besar, Kota Depok memberikan subsidi SPP kan bisa saja. Kan yang belajar di SMA di Depok ini kan warga Depok.
Jadi jangan hanya karena kewenangan provinsi kita lepas tangan. Jadi kalaupun pemerintah Kota Depok bisa memberikan subsidi SPP per bulan X rupiah kepada seluruh siswa baik negeri swasta maupun madrasah di Depok ini, itu akan lebih bagus lagi. Berarti kan subsidi BOPD Pemprov Jabar ke sekolah negeri, subsidi BPNU Pemprov ke sekolah swasta madrasah, ditambah dengan subsidi dari Kota Depok, ini bisa saja sangat meringankan orang tua terhadap iuran SPP bulanannya. Jadi bisa saja untuk meringankan warga Depok, APBD Kota Depok memberikan subsidi ke siswa SMA, SMK, madrasah di Depok, itu saya kira jauh lebih baik. Ketua, ada masukan ke situ buat pemerintah yang sekarang baru terpilih nih untuk penambahan jumlah SMA karena adanya dana tambahan? Ya, saya berharap Pak Wali dan Pak Wakil yang terpilih bisa menghibahkan lahan pasus-pasumnya ke Pemprov Jabar. Kalau Pemprov Kota Depok menghibahkan di beberapa kecamatan yang minus atau tidak ada sekolah atau kurang sekolah SMA, SMK negeri, kita mendapat hibah tanah, maka saya akan berjuang untuk membangun sekolahnya gitu. Tapi kalau Pemprov Jawa Barat harus membeli dulu tanah di Kota Depok, itu perjuangannya sangat berat. Saya 2 periode di Jawa Barat baru terbangun 5 sekolah. Kenapa? Karena mahalnya harga tanah di Depok. Kalau semeter aja 3 juta, standar kita 6.000 meter, berarti kan 18 miliar. Hanya untuk beli tanah 1 sekolah, belum bangunan. Jadi menurut saya untuk memenuhi kebutuhan akan sekolah SMA, SMK negeri di Kota Depok ini yang harus merata, karena sistem zonasi itu kan harus merata. Kalau nggak merata sekolah, sistem zonasi nggak adil. Hanya orang sekolah dekat sekolah aja yang bisa masuk sekolah negeri, yang jauh kan nggak masuk. Nah, kalau ini mau kita bangun secara merata, maka saya mengimbau kepada Pemprov Kota Depok ke depan untuk bisa menghibahkan lahan pasus-pasumnya ke Pemprov Jawa Barat, agar di lahan pasus-pasum itu dibangun sekolah-sekolah negeri, SMK dan SMA negeri baru untuk memenuhi kebutuhan lulusan SMP negeri dan swasta di Kota Depok untuk bisa masuk ke sekolah di kecamatan itu. Jadi kalau dia SMP-nya di kecamatan Sawangan katakanlah, atau di Pancoran, kan Pancoran itu mau ke SMA 1 negeri jauh, kalau zonasi loh ya, mau ke SMA 6 di Limo jauh. Jadi Rangkapan Jaya Lama Baru itu kan nggak ada sekolah negeri, SMA, SMK. Berarti masyarakat Pancoran, khususnya Kelurahan Rangkapan Jaya Lama dan Baru, nggak akan mungkin bisa masuk sekolah negeri kalau bicara zonasi. Karena mau ke 6 dia jauh, ke SMA 1 Nusantara jauh. Nah berarti Pemda Kota Depok harus menginventarisir lahan pasus-pasum di kawasan Pancoran Mas, khususnya di Rangkapan Jaya Lama dan Baru. Kalau ada, berarti kan Pemprov Jawa Barat bisa bangun sekolah negeri baru di situ. Untuk apa? Untuk memberikan layanan kepada masyarakat Pancoran, khusus di Kelurahan Pancoran, Rangkapan Jaya Lama Baru dan Mampang, untuk punya kesempatan yang sama dengan masyarakat di Nusantara di SMA 1. Karena dekat kan dia bisa masuk ke SMA 1 Nusantara. Kalau yang Rangkapan Jaya Lama Mampang kan bisa masuk SMA 1, terlalu jauh jaraknya. Nah ini contoh gitu. Saya kira dengan Pemprov Kota Depok memberikan hibah itu bisa lebih cepat membangun sekolah yang dibutuhkan. Nah, tahun depan Pemprov Jawa Barat akan membangun 7 sekolah negeri, 2 sekolah SMK, 2 sekolah SLB. Tanahnya semua dari hibah kabupaten kota. Nah jadi kalau kita dapat hibah, maka Pemprov Jawa Barat tidak menyiapkan duit bangunan gedung, jadi akan dapat banyak. Nah kalau cuma hanya beli tanah dulu, tahun depan bangun gedung, ya paling 1-2 tahun tapi setahun beli tanah, tahun kedua bangun gedung, berarti satu sekolah butuh 2 tahun anggaran. Tapi kalau dihibahkan katakanlah 6 lokasi di Depok di tahun 2025, berarti 2026 kan 6 sekolah bisa dibangun. Kan satu sekolah paling 2 miliar, kali 6 berarti kan cuma berapa? Artinya Depok bisa memenuhi standar zonasi yang berkeadilan. Karena kalau tidak, contoh soal Mampang, Rangkapan Jaya Lama dan Baru, itu masyarakatnya tidak punya kesempatan sekolah di negeri karena mau ke 6 jauh, mau ke 1 Nusantara jauh. Nah, menurut saya wajib di situ ada SMA negeri atau SMK negeri. Gitu. Ketua, sedikit dong Ketua, terkait yang perjuangan Ketua di Beji waktu itu Ketua ya, yang pembelian lahan sama SMA 14. Sama SMA 14. Ya, kenapa? Itu susah nggak sih Ketua untuk memperjuangkan sampai beli lahan, begitu pembangunan? Iya, persoalannya kan anggarannya kan terbatas. Jadi kita tanahnya harus 6.000 meter. Sementara budget anggarannya kan di bawah 3 juta. Lahan itu kan 2.500.000. Ada 3 lokasi waktu itu kalau saya dengar dari Disdi. Salah satunya di
Palak Kali itu 4,5 juta, di Beji ada 8,5 juta. Nah yang paling murah itu di sini 2,5 juta. Cuman si pemilik lahan harus melakukan pematangan lahan, tanggung jawab dia itu, walaupun terlambat ya nguruknya. Nah ini pematangan lahan. Tapi dalam budget yang ada, sekolah yang layak dibeli dengan luas 6.000 itu hanya di situ dengan harga kurang lebih 2,5 juta. Nah di tempat yang ini 4,5 juta, tempat yang ini 8,5 juta tidak mampu. Artinya kalau dipaksakan beli yang 8,5 juta kita cuma dapat 2.500. Kalau belikan pasakan yang 4,5 juta kita dapat tanah cuma 3.000. Nah yang ini dapat 6.000. Tapi kewajiban yang pemilik lahan memang harus meratakan, menguruk, mematangkan lahan. Dan saya lihat sekarang sudah beroperasional gitu. Ya gitu karena mencari yang paling murah gitu. Yang paling murah agar dapatnya 6.000. Sebenarnya kan itu kan jatahnya di Margonda. Tapi Margonda kan nggak ada tanah yang di bawah 3 juta. Mau dimanapun di Margonda nggak ada. Maka dapatnya kan di Beji ya. Nah tapi ke depan menurut saya lahan nggak usah beli. Kalau dapat hibah dari Kota Depok, nggak usah beli lahan, tinggal Pemprov Jawa Barat membangunkan gedung sekolahnya saja. Kalau harus membeli, menurut saya coba dicari, kasih tahu ke saya di Depok ini tanah yang 2,5 juta yang ada akses jalan mobil ya, kira-kira di mana gitu. Dan kalaupun ada, berarti Pemprov Jawa Barat terus menyiapkan dana modal beli tanah dulu dong, tahun pertama, baru bangun gedung tahun kedua. Berarti beberapa tahun ke depan PPDB masih akan ricuh di Depok ini. Tapi kalau dihibahkan 4 kecamatan, ada 6 lokasi sekolah, kan tahun depan bisa dibangun 6-6-nya serentak. Berarti tahun depan PPDB nggak akan gaduh, karena sekolahnya kan satu sekolah 9 lokal, kali 6. Berarti menampung berapa ratus siswa baru. Logikanya kan begitu. Ya. Betul, sedikit dong. Anggaran yang dihibahkan 65% itu berapa tuh Ketua? Saya angkanya belum pasti, harus nanya ke Samsat ya. Angka detailnya, karena kan itu kan di Komisi 3 ya, bukan di komisi saya gitu. Angka detailnya nanya ke Samsat, karena kan Samsat kan ada 2, Sukma Jaya dan Cenere. Tapi hitungan saya pasti di atas 1 triliun duitnya ya. Karena Depok ini kan penyetor pajak kendaraan bermotor terbesar keempat. Sementara pendapatan pajak kendaraan bermotor Jawa Barat totalnya 21 triliun. 21 triliun, Depok ini keempat. Berarti kan 2 triliunan dong Depok ini, kalau urutan keempat ya. Iya. Penyetor pajak gitu. Nah berarti kalau 2 triliun menurut saya dipotong 35%, mungkin Depok ini bisa 1,5 triliun lebih gitu ya, uang baru ya. Tapi untuk angka pastinya nanya ke Samsat, karena saya bukan di komisi ini gitu. Ini di bawah komisi 3. Saya kebetulan di komisi 5 sekarang. Tidak pendidikan. Saya kira gitu ya. Iya. Ketua, makasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama ya. Sukses selalu.